Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Allah yang hidup, yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa salah kami, Tuhan. Sucikan kami dari yang jahat, layakkan kami untuk mendengar menerima akan firman-Mu. Namun menyadari kekurangan kelemahan kami, kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti, untuk memahami dan menghayati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, bersabdalah kepada kami. Kami siap untuk mendengar, menerima dan merenungkan akan firman Tuhan ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengkhawatirkan anak-anak karena di lingkungan kita berada mungkin kurang mendukung, kurang baik untuk masa depan anak-anak kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bapak mengkhawatirkan akan kehidupan anak laki-lakinya yang telah lulus SMA atau sekolah lanjutan atas. Yang dikhawatirkan ialah kalau anaknya itu sampai terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Sebab di sana banyak anak-anak muda yang mereka kesukaannya adalah mabuk-mabuk dan judi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Bapak itu berinisiatif. Setelah anaknya lulus dari sekolah, dicarikan hubungan untuk supaya dapat bekerja, yaitu untuk dikirim ke kota besar supaya dapat bekerja di sana, supaya anaknya di dalam kehidupannya akan senantiasa hidup dalam kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi di dalam kehidupan, di dalam keluarga bermasyarakat. Mungkin di dalam keluarga, di tengah-tengah keluarga, orang tua berusaha membimbing untuk anak-anak menjadi lebih baik, tetapi mungkin pergaulan di luar yang kurang mendukung, sehingga bisa terjadilah untuk kehidupan masa depan anak pun menjadi kurang baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, iman yang bimbang diteguhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Allah diungkapkan pada ayat yang ke-24 sampai 26. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan.
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Allah diungkapkan tentang kedatangan Tuhan, penampakan Tuhan yang kedua kali kepada murid-murid termasuk Thomas. Yesus datang yang kedua kali kepada para murid-muridnya termasuk Thomas yang ada di situ setelah Tuhan Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara, bahwa iman Thomas menjadi goyah di dalam mengikut Tuhan, di dalam mempercayai tentang kebangkitan Tuhan. Tentu ada sebab yang menjadikan kegoyahan iman bagi Thomas di sana, sehingga dia menolak akan kebenaran bahwa Kristus telah bangkit dari kematiannya. Ketika murid-murid yang lain menceritakan, ketika murid-murid yang lain memberitahukannya kepada Thomas, apa yang menjadi penyebab bahwa Thomas mengalami suatu kegoyahan iman, kebimbangan iman? Di situ tadi diungkapkan bahwa ketika Thomas di dalam ayat nas yang sebelumnya diungkapkan bahwa Thomas tidak bersama-sama murid-murid yang lain ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Thomas sedang keluar dari persekutuan murid-murid itu, tidak ada bersama dengan mereka, tidak tahu apa yang dilakukan Thomas di luar di sana, tidak tahu. Tetapi bersamaan dengan perginya Thomas dari persekutuan, dari kumpulan murid-murid yang lain itu, di sanalah sedang ada suatu berita yang menghebohkan, yang diberitakan oleh serdadu-serdadu Romawi yang pada waktu itu para tua-tua Yahudi dan imam-imam ahli Taurat meminta supaya serdadu-serdadu itu menjaga kubur Yesus, menjaga kubur. Karena ada suatu ungkapan bahwa Tuhan mengungkapkan, Tuhan bersabda, memberitahukan kepada murid-muridnya, dia akan mati untuk dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga para tua-tua agama Yahudi dan para imam dan ahli Taurat di sana khawatir kalau nanti kebangkitan Tuhan akan semakin heboh, membawa murid-murid orang-orang Yahudi itu, murid-murid para imam-imam, para tua-tua agama Yahudi itu mengikut Kristus. Maka kubur Yesus harus dijaga, jangan sampai bangkit. Maksudnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kenyataannya bagaimana? Bahwa Kristus bangkit dari kubur yang disertai dengan gempa bumi, sehingga perserdadu-serdadu itu pun menjadi pingsan pada waktu itu karena dengan adanya gempa bumi yang dahsyat di tempat itu. Setelah mereka sadar, kemudian mereka pergi menemui para tua-tua itu, para imam, para ahli Taurat, menceritakan yang sesungguhnya bahwa Kristus telah bangkit. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi di sana, para tua-tua dan imam-imam itu meminta supaya serdadu-serdadu itu memberitakan bahwa Yesus tidak
bangkit, tetapi dicuri oleh murid-muridnya dengan imbalan uang. Seandainya kata ada suatu permasalahan dari pimpinan, maka di sanalah tua-tua dan imam itu yang akan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan pemberitaan bohong itu ada itulah Thomas sedang keluar lepas dari kumpulan murid-murid yang lain yang ada di dalam rumah yang pintu terkunci rapat. Tetapi Thomas ada di luar. Apa yang diperbuat di sana nggak tahu, tetapi yang didengar tentu berita bohong itu. Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri oleh murid-murid. Dan berita itu pun tersiar sampai sekarang ini pada waktu itu. Ataupun mungkin sampai sekarang pun masih ada yang belum percaya bahwa Kristus telah bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka murid-murid yang lain pun menceritakan kepada Thomas bahwa tadi kami telah melihat Yesus, dia telah bangkit, dia menemui kami di suatu kamar dengan pintu-pintu terkunci, tetapi dia masuk di tengah-tengah kami. Thomas bisa jadi berpikir, kamu sekalian bohong, kamu penipu. Sebab tadi di luar sana kami mendengar berita bahwa Yesus telah engkau culik, telah engkau ambil ketika penunggu-penunggu itu sedang tidur. Kamu menipu kami, kamu menipu saya. Saya tidak akan pernah percaya kepada kalian bahwa Yesus telah bangkit kalau saya tidak mencucukkan jariku itu ke dalam bekas paku di telapak tangannya dan di kakinya. Demikian juga mencucukkan tanganku di lambung bekas tombak itu. Saya tidak akan pernah percaya sebelum menyaksikan secara sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan perkara inilah menjadikan iman Thomas goyah, iman Thomas bimbang, iman Thomas menjadi ragu-ragu tentang kebangkitan Kristus Yesus, menjadi ragu-ragu. Tetapi apa yang menjadi pemikiran Thomas? Tuhan tidak ingin Thomas menjadi batu sandungan. Tuhan tidak ingin Thomas menjadi binasa. Thomas menjadi lepas dari murid Tuhan. Maka di dalam firman-Nya Tuhan datang kembali yang kedua kali 8 hari setelah Tuhan menampakkan diri kepada 10 murid. Bukan 11 murid tetapi 10 murid. Karena yang satu sudah mati bunuh diri, gantung sehingga perutnya pun pecah, ususnya keluar, yaitu Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka disinilah bahwa Tuhan datang terkhusus untuk Thomas, supaya apa yang menjadi pemikiran Thomas ini tidak menjadi penghambat untuk pemberitaan firman, tidak menjadi penghambat untuk pengajaran firman terhadap umat, tidak menghambat orang-orang untuk menjadi percaya akan Kristus, bahwa Kristus Allah, Kristus adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Allah yang hidup, yang telah mati dan bangkit kembali. Tidak ingin. Dan Yesus pun ingin untuk Thomas terselamatkan oleh imannya kepadanya. Bukan iman yang bimbang, yang ragu-ragu, tetapi iman yang pasti. Yesuslah Tuhan Juru Selamatnya. Nah, di dalam firman Tuhan diungkapkan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah
Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas bersama-sama murid-murid yang lain. Tuhan datang yang kedua kali, menemui para murid-murid dalam pintu-pintu terkunci. Tuhan masuk di situ, ada di tengah-tengah mereka, damai sejahtera bagi kamu. Loh, kok bisa? Siapakah Yesus? Siapakah Allah? Yesus ya, Dia adalah Allah. Secara manusia disalibkan, dikuburkan, tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa Yesus disinilah manusia sejati, tetapi juga Allah yang sejati. Dalam ruangan tertutup, kunci tertutup, Tuhan pun bisa masuk ke situ sebab Dia Allah. Bagaimana pada waktu Tuhan Yesus belum disalibkan, bisa enggak? Secara lahiriah tidak mungkin, tetapi secara rohani Yesus adalah Allah. Nah, Yesus pun bisa juga akan terjadi seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah bahwa Tuhan kita, Juru Selamat kita, penolong kita, mengasihi umat-Nya. Pada waktu Thomas lepas dari murid-murid yang lain, di luar di sana mendapat berita bohong, imannya terpengaruh, terinjeksi oleh berita palsu, oleh kebohongan, sehingga menjadikan imannya menjadi kendor, imannya menjadi lemah, imannya menjadi pudar untuk mempercayai berita kebangkitan Tuhan yang disampaikan oleh para murid-murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun Allah tidak merindukan hal itu terjadi bagi Thomas dan bagi dunia ini. Allah mengasihi dunia seperti firman-Nya yang diungkapkan, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah tertuju kepada dunia. Tetapi dengan berita bohong yang diterima oleh Thomas, seandainya kata di sini bahwa Thomas tetap tidak melihat tentang Yesus yang telah bangkit, maka disitulah akan terjadi penyesatan. Akan terjadi penyesatan melalui sifat, melalui ketidakpercayaan Thomas ini. Namun Allah akan menyelamatkan dunia, sehingga Dia datang kepada Thomas. Kemudian Dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan tusukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tanggapan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, Juru Selamatku dan Penciptaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam firman Allah ini, kerinduan Thomas, harapan Thomas untuk menyaksikan Kristus yang telah bangkit terpenuhi. Dia datang sebenarnya bukan untuk ke-10 murid yang lainnya itu, tetapi terkhusus untuk Thomas yang sempat ragu-ragu tadi, untuk menghilangkan keraguan-raguan, untuk melepaskan keraguan imannya terhadap kebangkitan Kristus. Tuhan datang. Thomas, ulurkanlah tanganmu, cucukkan jarimu ke dalam bekas paku ini. Demikian juga tanganmu ke dalam bekas tombak di lambungku ini. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Maka jawab Thomas, ya Tuhanku, ya Allah, aku percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, maka harapan Thomas untuk dapat melihat Tuhan yang telah bangkit
dilepaskan dari kerajaan terbukti ketika hanya berita dari murid-murid yang lain dia menolak karena ada berita palsu, berita bohong di luar. Tetapi dengan Tuhan yang datang secara pribadi di tempat itu, di tempat yang sama itu, dan Tuhan memberi kesempatan, ulurkan jarimu, cucukkan ke dalam telapak tanganku ini, bekas paku ini, demikian kaki, lambung. Saya tidak tahu adanya Thomas apakah sungguh-sungguh mengulurkan tangannya mencocokkan jari ke bekas paku atau ke lambung Yesus bekas tombak. Di sini tidak diceritakan itu, tetapi di situ Tuhan menghendakinya. Ulurkan tangan, cucukkan. Karena itu permintaan Thomas pada waktu mendengar berita dari murid-murid tentang Yesus yang telah bangkit, untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup, bangkit dari mati. Kemudian Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan Thomas tadi ragu-ragu? Yang menyebabkan Thomas tadi ragu-ragu terhadap Yesus, tentu di sana karena merasa, oh Tuhan tidak mengasihi. Tuhan tidak mengasihi aku. Tuhan membeda-bedakan aku dengan murid-murid temanku itu. Mengapa dia datang kok tidak bersama-sama ketika murid ada di tempat itu semuanya, tetapi aku sedang tidak ada? Mengapa? Sehingga Thomas itu merasa dia dibeda-bedakan. Karena Tuhan datang kepada ke-10 murid, bukan termasuk Thomas. Tuhan tidak mengasihi, sehingga berita pun gitu. Tetapi sekarang telah terbukti Tuhan ternyata mengasihi. Tuhan ternyata menyayangi aku. Tahu apa yang ada di hatiku, tahu apa yang kuucapkan di dalam mulutku ini. Aku tidak akan percaya sebelum mencucukkan jari ke bekas paku, demikian tangan ke bekas tombak di lambungnya. Tetapi Tuhan datang. Bapak Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, maka Tuhan pun bersabda, Thomas, engkau menjadi percaya kepada aku karena engkau telah melihat aku telah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa yang ditunjuk oleh Tuhan adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ditunjuk oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbeda. Mengapa? Karena tidak minta bukti seperti yang dilakukan Thomas untuk menjadi percaya. Namun kita melalui berita firman Tuhan yang dikumandangkan, yang disampaikan, kita telah menjadi percaya. Maka berkat yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terima pun tidak akan berbeda dengan berkat yang diterima oleh Thomas. Kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki juru selamat Yesus Kristus yang telah menyucikan kita dari dosa. Kita memiliki kehidupan yang kekal, seperti Thomas memiliki, yaitu di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi dalam kehidupan. Bahwa di dalam kehidupan kita, Allah menghendaki supaya kita tetap ada di dalam persekutuan murid-murid Tuhan. Tetap ada dalam persekutuan murid-murid Tuhan. Tetap ada dalam persekutuan orang-orang seiman. Apakah hendak keluar? Harus keluar. Tetapi membawa berita sukacita, membawa berita kehidupan, bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Sebagai Allah yang hidup, yang punya kuasa, otoritas menyelamatkan. Sebab jika ada di dalam ruangan terus, tentu tidak akan dapat
menjadi saksi. Tetapi dengan tersebar keluar maka menjadi saksi. Terus bagaimana Pak kalau di luar seperti Thomas? Namun harus waspada. Tuhan bersabda, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Maka anak-anak Tuhan, kita harus berwaspada. Jangan sampai iman kita mudah dipengaruhi oleh ajaran palsu, ajaran sesat tentang Tuhan Yesus, ataupun mengikuti adat istiadat yang melemahkan, yang menyingkirkan iman kita. Tetapi kita harus tetap berkomitmen, Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat dan Penolong. Hanya di dalam Dia kita diselamatkan. Hanya di dalam Dia kehidupan kekal kita rasakan. Bapak Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah jadilah kita murid-murid Tuhan yang memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Kita percaya setiap firman Tuhan, firman Tuhan ya dan amin bagi kehidupan kita, membangun iman kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita pun akan kokoh menghadapi berbagai macam pengaruh-pengaruh, berbagai macam cobaan-cobaan, berbagai macam tantangan, sebab iman kita dikuatkan oleh kebenaran firman Allah dan Roh Kudus akan turut berkarya di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur atas sebagian kecil firman-Mu, biarlah memberkati kami. Kami bersyukur karena kami Allah yang hidup, Allah yang telah mati, Allah yang telah bangkit di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur kami memiliki kehidupan, kami memiliki surga, karena kami memiliki Allah yang telah menyelamatkan kami. Bapa, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, jadikanlah kami anak-anak-Mu, jadikanlah kami murid-murid-Mu yang setia taat kepada Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Mampukan kami menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dan maka kami hidup menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi-Mu melalui iman kami kepada Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan puji nama Tuhan kita. Hallelujah.
bersyukur Tuhan Engkau telah memimpin ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur boleh memuji Engkau. Kami bersyukur boleh bersyafaat. Kami bersyukur boleh berikan persembahan dan berikan perpuluhan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur atas berikan firman-Mu. Biar firman-Mu mengokohkan, menguatkan iman kami Tuhan sebagai murid-murid Engkau. Bapa, terpujilah nama-Mu. Namun banyak dosa, kesalahan, kekurangan kami dan mohon mengampuni. Kerinduan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu ini menjadi murid-Mu yang setia, taat, patuh pada Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali, sampai Engkau datang Bapa untuk mengaruniakan kehidupan kepada kami. Ajarilah kami Bapa untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk kami itu menjadi berkat bagi yang lain, karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang menjadi penolong kami, menjadi sumber kekuatan dan kehidupan kami. Hanya kepada-Mu Tuhan dunia terselamatkan. Bapa, terpuji Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Sementara umat makan kembali pulang ke rumahnya masing-masing Bapa untuk menjalani kehidupan pada hari ini, baik yang dekat maupun jauh, Tuhan akan menuntun kami. Terpujilah Engkau Bapa, kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara di dalam usaha wirausaha, diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah kesehatan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah anak cucu Bapak Saudara menjadi anak susu, anak cucu yang sukses meraih cita-cita. Diberkatilah apa yang Bapak Ibu Saudara pergumulkan, baik itu buah hati, baik itu pekerjaan, apapun yang menjadi pergumulan bagi saudara dalam aktivitas maupun doa, Tuhan telah memberkati. Karena kami telah berdoa bersatu hati, menyerahkan segalanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Yang percaya katakan